UPTD Puskesmas Sindang berada di Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Secara geografis, Kecamatan Sindang terletak di bagian timur Kabupaten Majalengka. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Kecamatan Maja dan Kecamatan Argapura. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukahaji. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukahaji. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sindawangi dan Kecamatan Rajagaluh. Secara administrasi, pada akhir tahun 2024, Kecamatan Sindang masih terdiri dari 7 desa dengan status pemerintahan desa. Pemerintahan yang terendah berdasarkan satuan lingkungan setempat adalah rukun tetangga dengan jumlah 86 RT, 34 RW, dan 15 dusun. Adapun rasio RT terhadap RW sebesar 2,5, artinya rata-rata tiap RW membawahi 2 sampai 3 RT. Jumlah penduduk Kecamatan Sindang pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi adalah 17.138 jiwa yang terdiri dari 8.474 jiwa laki-laki dan 8.664 jiwa perempuan. Visi dan misi Puskesmas Sindang. Untuk visi, terwujudnya Kecamatan Sindang sehat menuju Majalengka Raharja. Misinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mampu, meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dengan memberdayakan masyarakat secara inovatif. Puskesmas terdiri dari beberapa struktur organisasi. Yang pertama, Puskesmas dikepalai oleh seorang kepala Puskesmas, lalu di bawahnya ada manajemen kepegawaian, manajemen keuangan, manajemen sumber daya, manajemen Puskesmas, manajemen mutu, manajemen jejaring, dan manajemen data dan dashboard. Lalu ada kesehatan ibu dan anak yang membawahi ibu hamil, balita dan anak prasekolah, dan juga anak usia sekolah dan remaja. Lalu ada juga dewasa dan lansia. Di sini terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu ruangan dewasa dan lansia. Ada P2M. Di Puskesmas terdapat struktur organisasi. Yang pertama, Puskesmas dikepalai oleh seorang kepala Puskesmas dan di bawahnya yang pertama ada manajemen. Di dalam manajemen itu sendiri ada manajemen kepegawaian, manajemen keuangan, manajemen sumber daya, manajemen Puskesmas, manajemen mutu, manajemen jejaring, dan manajemen data dan dashboard. Lalu ada kesehatan ibu dan anak, kesehatan ibu, anak prasekolah, balita dan anak usia sekolah dan remaja. Lalu ada dewasa dan lansia. Lalu ada P2M yang di bawahnya ada SKDR dan Kesling. Lalu ada lintas klaster. Ada pegawai kesehatan, laboratorium, ada farmasi, pelayanan persalinan, dan promosi kesehatan. Tugas dokter Puskesmas melakukan pelayanan medik rawat jalan tingkat pertama, melakukan penyuluhan medis, melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar, melayani atau menerima konsultasi dari dalam. Guru dan semata ASN dalam konteks pelayanan medis berfokus pada literasi digital dan hospitality yang secara langsung akan meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kualitas layanan. Pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama, karakter semata ASN-nya yaitu literasi digital, di mana harus mengefisiensi rekam medis, memanfaatkan electronic medical record untuk mencatat diagnosis, terapi, dan riwayat pasien secara cepat dan akurat. Ini akan mengurangi waktu administrasi dan meminimalkan kesalahan penulisan. Secara profesionalisme, digitalisasi antrian dan